Telah bergabung secara eksklusif di CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013 hingga 2014, Bapak Khatib Basri. Pak Dede, apa kabar Pak? Baik. Faktor apa yang bisa membuat kita optimis menghadapi 2024 dan at the same time harus tetap cautious? Silahkan Pak. Yang pertama saya kira buffer dari fiskal kita itu cukup baik ya. Karena kalau lihat dari defisit sampai dengan angka awal Desember, itu defisitnya masih kecil sekali. Jadi saya membayangkan misalnya seandainya konflik dari Hamas dengan Israel meluas dan harga minyak itu mengalami peningkatan, itu pemerintah kalau absorb kenaikan harga minyak itu tanpa pass on ya, tanpa perlu menaikkan harga BBM karena di tahun politik, itu budgetnya masih memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa El Nino itu punya pengaruh pada harga beras ya. Di sisi lain ada yang terjadi yang disebut sebagai geofragmentation karena banyak negara itu membatasi ekspornya karena dia fokus pada kebutuhan domestiknya, akibatnya harga beras naik. Tapi karena defisit fiskalnya relatif kecil, ada ruang untuk menyediakan BLT, bantuan pangan. Nah kalau konsumsi bisa dipertahankan, dan kita tahu bahwa konsumsi itu 50% dari GDP kita, itu growth-nya bisa dipertahankan cukup signifikan gitu. Jadi di dalam konteks ini saya melihat despite bahwa ada soal di dalam ekonomi global, rasanya kalau tumbuh di sekitar 4,9 sampai 5% itu masih visible gitu. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa kita harus cautious, kita harus waspada terhadap potensi gejolak global, tapi di sisi lain juga saya cukup optimis bahwa kita akan bisa mempertahankan pertumbuhan kita. Tetap di robust 4,9 sampai 5% ya Pak ya. Tadi juga memang ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa 5% is achievable. Tapi juga tadi ada menyampaikan bahwa sebenarnya PR-nya adalah produktivitas. Bisa dielaborasikan lagi Pak? Ya karena kalau kita mau menghindari middle income trap, kita harus tumbuh itu 6 sampai dengan 7%. Persoalannya adalah dengan ICOR kita yang masih relatif tinggi, itu kita harus improve productivity. Karena kalau kita mau tumbuh 6 sampai 7%, itu kita butuh rasio investasi terhadap PDB sekitar 41 sampai 48%. Sedangkan tabungan domestik kita itu hanya sekitar 37. Jadi tabungan domestiknya nggak cukup. Jadi cara yang paling baik supaya kita bisa tumbuh itu adalah produktivitasnya ditingkatkan. Apa itu? Perbaikan quality dari human capital, governance system, kemudian juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Kalau itu dilakukan, produktivitasnya itu bisa diperbaiki dan kita bisa kejar di 6 sampai dengan 7%. Bagaimana dengan komponen net export Pak? Apakah memang juga sebenarnya tidak bisa terlalu diandalkan lagi mengingat pada tahun 2022 kita dapat commodity boom, di 2024 dengan harga yang sudah ternormalisasi. Apakah net export juga akan memberikan andil yang cukup baik untuk pertumbuhan atau bagaimana Anda melihatnya untuk komponen tersebut? Saya kira 2022 itu outlier karena kita itu quote unquote ya, ini sebetulnya bukan sesuatu yang politically correct ya. Kita diuntungkan dengan geopolitical tension pada waktu itu karena harga kelapa sawit naik, harga batu bara naik sehingga kita punya windfall profit, mungkin APBN bisa mencapai 500 triliun pada waktu itu. Ekspor kita juga naik tajam sekali. Nah sekarang kita mulai melihat bahwa harga komoditi itu mulai mengalami penurunan. Harga energi mulai mengalami penurunan, masih lebih baik dibandingkan dengan 2021 saya kira. Tetapi itu yang menjelaskan mengapa kontribusi dari net ekspor itu sudah mulai melambat. Nah, karena itu saya tidak mengatakan bahwa net ekspor tidak penting, tetapi kontribusinya menjadi semakin kecil, ya di dalam kontribusi terhadap total pertumbuhan ya. Jadi karena itu saya tetap melihat bahwa peran dari investasi, perbaikan produktivitas, dan juga mempertahankan daya beli itu menjadi sangat penting.